Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuwuruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu, 30 November 2022. Pada hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Injil hari ini diambil dari Matius bab 4 ayat 18-22. Dalam masa Advent ini, kita diingatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus yang setia lewat kata dan perbuatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memanggil saudara kami Santo Andreas untuk mengikuti Engkau. Ia sangat taat kepadamu dan menyerahkan dirinya secara utuh kepadamu. Ia sudah menjadi saksimu yang setia sampai mati di kayu salib. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun bisa menjadi saksimu yang setia, baik lewat kata maupun perbuatan kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah saksi Kristus yang setia lewat kata dan perbuatan. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari kehidupan Santo Andreas? Yang menarik dari kehidupan Santo Andreas adalah ia selalu punya kerinduan untuk mengenal Allah lebih dekat. Hatinya begitu sensitif mendengar panggilan Allah. Di saat Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus kepadanya sambil menunjuk pada Yesus, itulah anak domba Allah yang dinantikan oleh Israel. Andreas segera mengikuti Yesus Kristus. Kegembiraan Andreas menjadi penuh di saat Yesus Kristus sendiri memanggilnya untuk mengikuti dia. Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ajakan Yesus Kristus disambutnya dengan penuh sukacita. Dan sejak saat itulah profesinya berubah, yang menjadi penjala manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selama hidup bersama Yesus Kristus, Andreas memainkan peran yang penting. Ia hadir pada saat Yesus memperbanyakkan roti dan anggur. Andreaslah yang memberitahukan kepada Yesus perihal anak laki kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ia juga mempertanyakan kepada Yesus perihal tibanya hari akhirat.
Setelah Yesus naik ke surga, ia ada di antara para rasul di ruangan atas untuk menantikan turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Ia kemudian mewartakan Injil di tengah masyarakat Yunani. Menurut tradisi, ia wafat di Patras, digantung pada sebuah salib yang berbentuk X. Ia bergantung selama 2 hari, dan selama itu ia terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikannya. Ia tidak dipaku pada salib tetapi diikat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam masa Advent ini, tingkatkan kehidupan rohani kita lewat mengikuti cara hidup Santo Andreas, yaitu dengan penuh semangat belajar mengenal Yesus Kristus lewat membaca kitab suci, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Ajaklah anak-anak dalam keluarga untuk sama-sama membaca kitab suci, agar mereka pun pelan-pelan mencintai sabda Tuhan. Berdoalah rosario secara teratur. Perbiasakan diri untuk berdoa bersama-sama sebelum dan sesudah makan. Belajarlah bermeditasi dan berkontemplasi, agar batin kita terbiasa mengalami ketenangan, karena dalam ketenangan kita bisa mendengar suara Tuhan. Dalam masa Advent ini, kita juga perlu tingkatkan semangat untuk menjadi saksi Kristus yang setia lewat kata dan perbuatan. Sehingga di saat Tuhan datang, Ia boleh menemukan kita siap dan cara hidup kita pun sungguh berkenan padanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Ada banyak cara untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Cara yang paling bagus adalah wujud nyatakan iman dan cinta kita kepada Kristus lewat kata dan perbuatan dalam hidup harian kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan memberi kita keberanian untuk mewujud nyatakan iman dan cinta kita kepada Tuhan dan sesama lewat kata dan perbuatan kita. Kita memohon Santo Andreas Rasul dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.